Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Selamat naik kelas kakakku. Hai Chelsea, lagi nyanyi lagu apa sih? Nyanyi lagu selamat naik kelas. Kan hari ini sekolah minggu gereja Kristus Ketapang kenaikan kelas. Dari India ke Pratama, dari Pratama ke Madia, dari Madia ke Tunas, dari Tunas ke PBC. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Shalom, selamat datang di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Juga selamat kepada adik-adik dari kelas Indria, naik ke Pratama, dari Pratama naik ke Madia, dari Madia naik ke Tunas, dan dari Tunas ke BBC yang hari ini kenaikan kelas. Menjadi anak yang semakin cinta Tuhan ya. Nah, semua adik-adik siap untuk mengikuti kebaktian hari ini kan? Ayo, mari ambil saat teduh sejenak. Adik-adik, selamat juga ya masa pandemi. Sampai-sampai 1 tahun kita belajar online, semua kegiatan dari rumah saja. Ya kak, ada susahnya dan ada bosan, tidak bisa kemana-mana. Tapi thanks God lah bisa naik kelas, bener ya teman-teman? Iya, di tengah segala kesulitan, kekhawatiran, kebosanan, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing. Ketika kami memuji memuliakan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin dari awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di hari kenaikan kelas kita ini, kita diingatkan untuk jangan lupa berterima kasih. Kak, saya jadi ingat cerita tentang 10 orang kusta. Mereka sama-sama disembuhkan Tuhan, tapi hanya satu yang tahu berterima kasih. Ya, kita harus sadar semua yang kita punya, kita bisa, itu semua karena cinta Tuhan kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian Jesus Loves Me. Adik-adik, cinta Tuhan juga yang menolong kita. Tambah hari, tambah besar, tambah hari, tambah pintar. Dan harusnya tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus juga ya kakak? Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita mau nyanyi yuk. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Pujian dari teman-temanmu. Selamat naik kelas. Selamat naik kelas kakakku.
Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian 10 orang kusta. Mohon agar Yesus menyembuhkannya. Yesus pun mendengar permohonan dan menyembuhkan. Mereka pun senang dan bahagia. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Yesus pun memuji orang Samaria itu, lalu bersyukur dan terima kasih. 10 orang kusta datang kepada Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkannya. Yesus mendengar permohonan dan menyembuhkan. Mereka pun senang dan bahagia. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Yesus pun memuji orang Samaria itu, lalu bersyukur dan terima kasih. Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita sama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kakak mengajak setiap kita untuk sekali lagi berdoa. Kita memohon hikmat pimpinan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberikan kepada kita pikiran dan juga hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa hidup sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan yang baik kepada kami. Tuhan yang memberikan belas kasihan kepada kami. Sekarang tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kami kepekaan. Tuhan yang sertai kami supaya kami bisa ngerti dan supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di kesempatan kali ini, di ibadah kita kali ini, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang temanya atau judulnya itu adalah Aku Berterima Kasih. Nah, kalau adik-adik semua mendengar kata terima kasih gitu ya, atau berterima kasih, tentu nih di pikiran kita pasti udah kebayang gitu ya, maksud dari terima kasih itu apa. Misalnya kita dikasih barang sama mama, sama papa, kita dikasih hadiah, waktu ulang tahun dikasih hadiah, kita pasti mengucapkan terima kasih kepada mama papa kita atau kepada teman kita yang memberikan barang atau makanan atau sesuatu yang itu berharga buat kita ya, sesuatu yang kita suka, orang lain kasih ke kita, ya kita pasti merasa senang. Lalu kita bilang terima kasih ya, atau aku berterima kasih kamu kasih ini ke aku. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat satu pembelajaran firman Tuhan tentang berterima kasih, bagaimana mengucapkan terima kasih, khususnya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kisah kali ini diambil dari salah satu cerita hidupnya Tuhan Yesus pada waktu dia melayani di Israel waktu itu. Nah, kan adik-adik tahu sendiri kalau Tuhan Yesus itu dia suka keliling-keliling kota, memberitakan firman Tuhan, membuat banyak mukjizat, menolong orang miskin. Nah, kali ini kita sama-sama mau simak satu bagian firman Tuhan yang mengisahkan Tuhan Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan ke-10 orang kusta. Nah, lalu terus kaitannya apa nih sama berterima kasih ini? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19.
Maka akan bacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan ayat ini sama-sama. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, ya orang Samaria itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kita baca Alkitab sama-sama ya, kita udah jelas banget nih tahu tentang kisahnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan ke-10 orang kusta. Tapi kakak ingin ajak kita untuk melihat kembali kisah ini, dan kakak ingin ajak setiap kita melihat apa sih hubungannya dengan berterima kasih. Nah kalau kita lihat tadi waktu Yesus jalan gitu ya, di satu kota itu yang tadi kita sudah baca sama-sama, dia melihat di pinggir jalan itu ada 10 orang kusta ya. Jadi kusta itu adalah satu penyakit yang sangat serem, sangat menyeramkan sekali. Jadi di sekujur tubuh orang yang kena penyakit kusta itu dia akan mengalami rasa sakit, akan mengalami mungkin ada borok-borok atau sekitar tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia itu sakit, lemas gitu ya. Dan nanti perlahan-lahan ini jari-jari tangannya itu akan hilang gitu ya, kayak orang diputusin jarinya. Itu penyakit yang sangat menyeramkan. Dan menurut tradisi waktu itu, waktu Tuhan Yesus hidup, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, khususnya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menganggap penyakit kusta ini adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang terkutuk gitu ya. Jadi Tuhan mengutuk dia atau Tuhan yang menghukum dia karena dianggap orang ini melakukan satu kesalahan sehingga Tuhan itu menghukum dia. Nah kira-kira begitu. Nah ke-10 orang kusta ini udah pasti dijauhkan dari masyarakat gitu ya, dijauhin dari orang-orang sekitar, karena orang-orang nggak mau melihat orang-orang 10 kusta ini. Selain jijik, kemungkinan besar penyakit kusta ini juga menularkan orang-orang yang dekat dengan orang yang menderita atau sedang sakit kusta ini. Nah kira-kira gitu. Nah tapi lain dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta itu, 10 orang kusta itu langsung berkata apa? "Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami." Nah mungkin teriakan itu adalah teriakan yang menunjukkan mereka pengen ditolong gitu. Tapi selama ini nggak ada tuh yang mau menolong mereka. Setiap kali mereka minta tolong mungkin ada orang-orang yang hanya jalan aja, karena orang-orang tahu mereka ini sakit kusta, sakit mereka ini parah, sakit mereka ini bisa nular ya. Makanya nggak ada orang yang mau menolong mereka. Tapi Tuhan Yesus mendengarkan mereka pada waktu orang-orang itu berkata, "Tuhan tolonglah kami." Di situ Tuhan Yesus nggak langsung jalan, tapi Tuhan Yesus berhenti. Yesus menghampiri ke-10 orang kusta itu, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah ini ada satu hal yang menarik adik-adik semua. Apa yang menarik? Yang menarik bukan hanya Tuhan Yesus itu mampu melakukan mukjizat sehingga 10 orang kusta itu sembuh. Ya tentu itu satu hal yang mau ditekankan di bagian ini ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas manusia sehingga dia mampu menyembuhkan orang sakit. Nah tapi ada satu hal lagi nih yang penting adik-adik. Ada satu hal yang penting yang bagian ini mau sampaikan kepada kita, anak-anak Tuhan pada zaman ini. Kira-kira apa itu? Betul sekali. Itu adalah tentang rasa wujud terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah. Kalau adik-adik lihat, ada 10 orang kusta nih yang sakit. Yang ke-9 itu pergi, udah sembuh langsung pergi. Tapi ada satu orang yang nggak pergi. Dia tetap diam di tempat itu, dia tetap bersama dengan Tuhan Yesus, dan dia itu berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah karena Tuhan sudah menyembuhkan dia. Dan yang menarik adik-adik, yang berterima kasih itu orang Samaria, bukan orang Yahudi.
ya. Orang Samaria ini adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang najis, orang yang sudah menyimpang dari hukum Tuhan, kira-kira gitu. Nah, tapi orang Samaria ini justru orang yang diam, dia berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan. Lain dengan orang-orang yang 9 orang itu, waktu mereka sudah disembuhkan, mereka langsung pergi gitu ya. Mungkin tanpa ada rasa terima kasih atau apa enggak. Tapi si orang Samaria ini yang udah sakit orang Samaria lagi. Orang Samaria itu derajatnya rendah pada waktu itu ya di mata orang Yahudi. Udah sakit, udah gitu orang Samaria. Udah pasti orang-orang bakal menolak, apalagi mau menolong dia. No way gitu kira-kira. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus menolong, dan pada waktu Yesus menolong ke 10 orang kusta ini, salah satunya orang Samaria yang dianggap rendah, dan di waktu yang sama dia juga sakit. Dia bukan mengikuti teman-teman yang lain, tapi dia justru diam di situ. Dia memandang Tuhan Yesus, dia justru berterima kasih. Tuhan, terima kasih telah menyembuhkan aku, gitu ya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan penyakit dia yang mematikan. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat satu hal yang menarik gitu ya. Bahwa rasa syukur, rasa terima kasih yang diberikan kepada si orang Samaria itu adalah bentuk bahagia gitu ya. Karena sudah disembuhkan, udah sekian lama membutuhkan pertolongan, akhirnya dia ditolong oleh Tuhan sendiri. Dia akhirnya bersyukur, dia berterima kasih sama Tuhan. Dan dia mengucapkan rasa terima kasihnya. Hingga Tuhan Yesus di ayat yang ke-19, Lukas pasal 17 ayat 19 yang tadi kita sudah baca, di situ Yesus mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman si orang kusta ini yang juga adalah seorang Samaria ini sudah menyelamatkan dia. Karena dia percaya kepada Allah dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Secara khusus pada waktu itu dia bersyukur karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, apa sih sebenarnya makna cerita ini untuk kita? Makna dari cerita ini bukan hanya berbicara soal Tuhan Yesus yang sudah melakukan mukjizat, tapi menunjukkan bagaimana kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah baik kepada kita di dalam hidup ini. Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini, maka kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, secara khusus saat ini kita sedang merayakan apa kira-kira ya? Dalam waktu-waktu ini kita sedang merayakan kelulusan sekolah ya, kenaikan kelas ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kita bisa naik kelas gitu ya, baik kita naik kelas di sekolah maupun di sekolah minggu di KK ini. Nah, jawabannya adalah karena selain kita belajar, selain kita tekun gitu ya, belajar, mengerjakan PR, mengerjakan ujian, tapi selain daripada itu Tuhan sendiri yang menolong kita. Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang sudah memberikan akal pikiran kepada kita, konsentrasi, sehingga kita bisa berjuang dan lalu kita bisa naik ke kelas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, baik yang di sekolah maupun yang di sekolah minggu di gereja Kristus Ketapang ini. Itu semua karena Tuhan gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Kak, tapi kan aku udah belajar nih, itu kan usaha aku. Harusnya nggak harus dong berterima kasih sama Tuhan." Oh, no. Kenapa? Karena kemampuan kita pun Tuhan yang kasih. Anugerah Tuhan, karunia, kita bisa berpikir, kita bisa ngerjain PR, kita bisa ngerjain tugas-tugas dengan baik sampai kita naik kelas. Itu semua karena pemberian Tuhan. Maka kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita juga harus berterima kasih kepada mama dan papa kita, koko atau cici yang telah menolong kita, guru-guru sekolah minggu kita, kakak-kakak kita di sekolah minggu yang sudah menolong kita sehingga kita bisa naik kelas ya di sekolah minggu, dan juga guru-guru kita di sekolah. Kita berterima kasih karena Tuhan menghadirkan mereka sehingga kita bisa naik kelas, kita mengalami kebahagiaan, kita naik ke satu tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini adik-adik kita belajar ya dari orang Samaria yang sakit kusta ini, kita belajar bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai anak-anak yang hidup di zaman ini, Tuhan juga mau kita berterima kasih kepada Tuhan karena semua yang ada pada kita saat ini, apa yang kita punya, apa yang menjadi hak milik kita, itu semua pemberian Tuhan. Kepintaran,
kelebihan kita semua dari Tuhan. Yang membuat kita naik kelas itu semua pemberian Tuhan. Tuhan yang membuat kita mampu untuk berpikir, ya. Itu semua pemberian Tuhan dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih juga kepada kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, papa dan mama yang sudah menyekolahkan kita. Kita berterima kasih kepada mereka. Karena tanpa mereka pun, tanpa Tuhan mengutus mereka di dalam hidup kita ini, kita tidak akan bisa sekolah dengan baik dan kita juga tidak akan bisa naik kelas. Mari adik-adik kita terus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan kakak harap kita terus bergantung kepada Tuhan dan mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita mau membaca dan menghafal satu ayat yang menjadi penutup ibadah kita hari ini yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-106 ayat 1a. Mazmur 106 ayat 1a yang berbunyi, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sekali lagi, Mazmur 106 ayat 1a. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah adik-adik, biarlah di dalam hidup ini apapun yang ada pada kita, di situasi apapun kita terus bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memampukan kita, Tuhan yang telah menolong kita sehingga kita bisa naik kelas. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kalau Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memberikan berkat kepada kami, dan saat ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kami alami saat ini. Kami bisa naik kelas di sekolah minggu, itu semua karena Tuhan. Tuhan ajarlah kami untuk bisa terus punya hati yang mau berterima kasih kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kami. Didik kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, yang berterima kasih, memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat kami, yang telah menebus kami dan telah memberikan segala karunia di dalam hidup ini yang bermanfaat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semoga kami bisa terus dekat dengan Tuhan dan semoga di kelas kami yang baru, di tingkat kami yang baru ini, Tuhan juga yang memampukan kami untuk kami bisa belajar dengan baik dan kami bertumbuh untuk semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, God bless semuanya. Bye-bye. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan mau mengumpulkan persembahan dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa.
bersyukur Tuhan memimpin ibadah kami hari ini dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan biar berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja kami bisa tetap beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan tolong para guru sekolah minggu kami, berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan sukacita melayani. Dan juga Tuhan Engkau memimpin para pemimpin kami, pemerintah kami juga dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang selalu menjaga melindungi kami dalam menjalani kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik nanti gabung di Zoom ya. Perayaan kenaikan kelas jam 10. Kita gabungan dari kelas Indria, ke Pratama, ke Madia, Tunas, oke? Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu di Zoom nanti jam 10. Tuhan Yesus memberkati.